Kehilangan adalah sebuah momen yang sangat emosional. Situasi yang normal dialami oleh semua orang, namun menghadirkan perasaan yang tidak normal bagi kita yang mengalaminya. Campur aduk antara kesedihan, sakit, pedih, takut, terluka, dan berbagai emosi negatif yang membuat kita merasakan sebuah perjalanan yang sangat berat untuk menghadapinya. Kehilangan adalah bagian alami dalam setiap fase kehidupan. Bukan tentang siap atau tidak siap, rela atau tidak rela. Namun, perasaan terkejut, bingung, seringkali membawa kita dalam periode kesedihan yang berkepanjangan, bahkan sampai pada depresi. Sehingga ada sebuah statement yang mengatakan bahwa memiliki sesuatu dan kehilangan lebih menyakitkan daripada tidak pernah memilikinya. Tapi apakah ini berarti lebih baik kita tidak perlu memiliki apapun agar kita tidak merasakan ketakutan karena kehilangan? Masa berduka menjadi sebuah masa yang sangat penting bagi kita untuk menghadapi rasa kehilangan. Masa ini adalah masa yang menghancurkan, namun sekaligus masa penyesuaian atas hidup kita, atas situasi baru, identitas baru yang akan kita jalani ke depan. Tidak ada ketentuan berapa lama masa ini akan berlangsung, karena ada berbagai indikator yang kompleks yang menyertainya. Namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, mereka tidak akan pernah kembali. Sementara hidup kita tetap ada dan terus akan berjalan. Bahkan mungkin ada banyak tanggung jawab yang masih harus kita pikul, mendampingi orang-orang tercinta yang masih bersama kita. Masa berduka adalah sebuah momen. Kita perlu menyadari bahwa kita memerlukan momen ini. Namun di sisi lain, kita juga perlu menyadari rasa sakit kehilangan orang-orang tercinta akan lebih menyakitkan ketika kita tidak berbuat apa-apa untuk mereka dan masih ada yang tercinta hidup bersama kita, yang masih memiliki hak sekaligus menerima bahwa masih ada yang bergantung dengan kita, menerima bahwa hidup harus terus dan terus berjalan, menerima bahwa kita harus segera bangkit, menerima bahwa hidup kita berharga dan jangan disia-siakan, menerima bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Membiarkan diri kita berduka sekaligus mengalami dan membawa diri kita ke dalam penerimaan atas kenyataan yang pahit adalah titik paling penting saat berduka. Sehingga kita bisa kembali bangkit dan menyadari sepenuhnya bahwa kita memegang otoritas dan pilihan atas hidup kita. Mau sampai kapan kita berduka? Ini adalah pertanyaan dan jawaban yang kita bisa jawab secara pribadi. Apakah kita akan menikmati kesedihan terus sampai akhir hidup kita, sehingga membiarkan hidup kita tidak berarti lagi? Jika kita terus terpuruk, bayangkan berapa banyak kesempatan yang kita abaikan atas hak hidup kita untuk berbuat baik, hak hidup kita untuk bahagia, dan untuk melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Kita masih memiliki orang yang mencintai kita dan kita masih memiliki hak untuk dicintai. Demikian halnya kita juga masih memiliki kewajiban untuk peduli dan memberikan cinta bagi orang-orang yang kita kasihi, yang masih ada bersama kita. Jaga hati kita, cintai diri kita. Kesedihan yang mendalam tidak hanya akan berpengaruh secara psikologis, tapi juga secara fisik. Berbicaralah dengan mereka yang peduli, mereka yang dapat menjadi support sistem kita, mungkin akan membuat diri kita menjadi merasa lebih baik. Jangan fokus pada kapan saya akan sembuh, kapan saya akan melewati ini, berapa lama saya akan berduka. Karena berduka adalah pengalaman pribadi. Tidak ada cara yang paling benar dan paling salah dalam berduka. Tidak ada batasan waktu yang paling tepat. Seberapa lama kita akan mengalami berduka. Apapun pengalaman kesedihan kita, yang paling penting adalah bersabar dengan diri sendiri dan membiarkan prosesnya berlangsung secara alami. Kenji Misazawa berkata bahwa kita harus merangkul rasa sakit dan membakarnya sebagai bahan bakar untuk perjalanan kita. Cinta itu abadi.
Demikian halnya hidup di dalam Tuhan juga abadi. Kematian hanyalah sebuah cakrawala sebatas pandangan kita sebagai manusia. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi rasa kehilangan adalah dengan tidak pernah berhenti mencintai mereka, dengan tetap mencintai keberadaan diri kita, sebagaimana kita seharusnya berperan dalam menjalankan misi hidup kita, sehingga kita percaya akan setiap penyertaan Tuhan dalam langkah perjalanan menuju hidup yang bermakna.